Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gintar Ramadan dengan NIM 2190302209 dari angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya tentang buku kerja kewirausahaan 10 dan 11. Yang pertama ada buku kerja 10. Unit usahanya itu jajanan nenek, produk atau jasanya kuliner makanan. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi penanaman modal dan siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga, serta sumber bootstrapping. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan dapat mencakupi yaitu personal funds atau dana pribadi, equity capital atau penyertaan modal, serta creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama, business angels diidentifikasi mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan, serta tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Yang kedua, jenis venture capital diidentifikasi dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, private venture capital company, public venture capital company, serta bank affiliate venture company. Yang ketiga yaitu initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat yang pertama mengatasi kendala pinjaman, diverifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, serta pengakuan investor dan perubahan modal. Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama, bank komersil diidentifikasi. Bank komersil mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua, sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank ini itu beresiko buruk, dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Serta bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Poin kedua, SBA Guaranteed Loan identifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling dikenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA, serta pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit, jaringan langganan peer-to-peer, serta organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Elemen yang keempat diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Poin pertama itu leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembiayaan. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembayaran hutang. Yang kedua, SBIR atau Small Business Innovation Research
dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grants program diidentifikasi memiliki karakteristik. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Kemudian di sini ada buku kerja 11. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, serta pasar baru dan berkembang. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi total system approach atau melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, daya tahan bahan baku produk, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, serta kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, dan risiko dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, serta peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakup pemotongan harga serta kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topics. Poin yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran serta data pemasaran dan analisis. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perakiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, retooling, dan pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu tenaga pemasaran dan pemilik.
Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang hasil studi saya mengenai buku kerja 10 dan 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.